Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Salam. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara, Portal Bela Diri Indonesia. Masih di kota yang ramah, kota Solo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, tim Warta Jawara sudah bersama dengan bapak-bapak pengurus perguruan silat yang cukup lama berkembang di kota ini, yaitu Perguruan Silat Angga Utamayasa. Bagaimana sejarah serta kiprah perguruan silat yang didirikan dan berpusat di kota Surakarta ini? Sobat Jawara, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kristianto RSE selaku Ketua Umum Perguruan Silat Angga Utamayasa. Lalu ada Bapak Bayu Hermawan selaku pelatih utama di Perguruan Angga Utamayasa, serta Bapak Supriyanto selaku pembina atlet di Perguruan Angga Utamayasa. Beliau bertiga ini merupakan salah satu para pendiri dari 9 pendiri Perguruan Silat Angga Utamayasa yang hadir saat ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Terima kasih sudah bersedia menerima kami untuk mengulas Perguruan Silat Angga Utamayasa ini lebih jauh lagi. Baik Bapak, mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana sejarah berdirinya Perguruan Silat Angga Utamayasa ini. Monggo dari Bapak. Oh ya, terima kasih untuk Mbak Woro. Ya. Untuk Perguruan Pencaksilat Angga Utamayasa itu dulu itu berdiri tahun 1993. Ya. Didirikan oleh kami bersama-sama, yaitu dulu pada waktu itu masih muda-muda ya. Ya. Itu antara lain saya, kemudian ada Bapak A.L. Hari Sutomo, kemudian Bapak Bayu, Bapak Supri, Bapak Latif, Bapak Arifin, Bapak Eko, Bapak Altri, dan Bapak Suryati. Nah itu dulu itu permulaannya kita kan berteman, kemudian latihan bersama, saling ya istilahnya tukar apa ya, tukar ilmu itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa kami 9 itu berbeda-beda basic dari bela dirinya itu berbeda-beda. Ya. Nah itu sulitnya itu di situ untuk menyatukan 9 jadi satu itu sangat berat sekali. Ya. Dan akhirnya kami terus berusaha, akhirnya yaitu terciptalah yang namanya Perguruan Pencaksilat Angga Utamayasa. Iya, seperti berarti sebelumnya memang dari bersembilan ini dari mudanya dulu memang saling berteman ini. Iya. Ya, terkait satu sama lain. Terus iya. akhirnya belajar perguruan atau belajar bela diri masing-masing jadi satu. Dijadikan satu gitu, iya. Baik. Iya. Jadi Angga Utamayasa ini. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangi penamaan dari Angga Utamayasa ini? Untuk nama Angga Utamayasa, Angga itu kan artinya tubuh atau raga. Ya. Kemudian utama itu lebih baik, Yasa itu adalah kemakmuran atau rezeki. Jadi nama perguruan kami itu sebenarnya adalah sebuah doa. Ya. Doa, ya barang siapa yang ikut, kemudian ikut berlatih, mudah-mudahan nanti mempunyai tubuh yang sehat, terus kemudian
banyak rezeki sama mempunyai kepribadian dan karakter yang utama. Itu sejarah namanya seperti itu. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Bayu atau Bapak Supri? Sudah cukup. Jadi itu ya dari arti dari Angga Utama Yasa sendiri. Diharapkan dari praktisinya untuk menjadi pribadi yang unggul seperti itu. Baik, mohon izin Bapak, jika boleh dijelaskan apa yang menjadi dasar ajaran di perguruan silat Angga Utama Yasa ini. Monggo, Bapak Bayu mungkin. Pak Kris dulu. Yeah. Yang menjadi dasar ajaran dari perguruan itu adalah pada mulanya kita itu tujuannya adalah menjadikan menjadi manusia yang mempunyai kepribadian dan berkarakter yang utama. Yeah. Itu bisa kalau sudah masuk belajar di perguruan pencaksilat Angga Utama Yasa, nanti kita belajarnya di sisi bagian keangga utama yasaan. Nah, itu bisa kita lihat anak tersebut pada saat masuk itu kondisinya seperti apa, kemudian setelah masuk di perguruan pencaksilat itu pasti akan berubah ya lebih baik fisik, mental maupun spiritualnya. Ada yang mau ditambahkan Bapak? Mungkin saya tambah dikit, berarti kita belajar di sini, kita kedepankan sisi humanisnya, kepribadiannya kita utamakan juga di situ. Kita didik mereka mungkin dengan didikan yang kita yang keras, disiplin, membuat anak didik menjadi disiplin juga, bertanggung jawab pada apa yang dia miliki, apa kemampuan yang dia miliki, dan berjiwa utama. Itu mungkin. Ya. Oke. Berkarakter baik dalam hal ini. Baik, dari sebuah perguruan silat sepertinya nggak lengkap kalau nggak ada semboyan. Nah, ini semboyan dari perguruan silat Angga Utama Yasa ini apa? Dan mungkin bisa dijelaskan juga dari makna dari semboyan tersebut, Bapak. Monggo. Bisa. Ini semboyan dari perguruan pencaksilat Angga Utama Yasa itu adalah urip iku urup, yang maksudnya itu adalah hidup itu yang kita jalani diusahakan atau membawa manfaat ataupun berkah bagi orang lain dan orang lain maupun di sekitar kita atau di lingkungan kita. Ya. Jadi dalam belajar pencaksilat di Angga Utama Yasa itu mengajarkan untuk dapat menjalin hubungan dengan Tuhan maupun dengan antar sesama dan lingkungan di sekitar kita. Ya, yang harus kita ingat bahwa kita itu lahir, hidup, itu tujuannya adalah untuk saling membantu, jadi bukan untuk kita sendiri. Karena seperti Tuhan pun juga akan membantu hambanya yang membutuhkan bantuan, sehingga kita harus ingat akan itu. Baik, mungkin ada tambahan Bapak? Sudah cukup, baik. Ini di Angga Utama Yasa pastinya ada lambang perguruan. Nah, mungkin bisa dijelaskan makna filosofi dari lambang perguruan silat Angga Utama Yasa ini, Bapak. Silahkan, monggo. Wah, gini. Terima kasih. Untuk makna filosofis logo lambang Angga Utama Yasa, itu kalau untuk secara rinci itu khusus untuk anggota saja, tetapi untuk filosofi secara umum itu menggambarkan bahwa baik kita itu di dalam bergaul maupun mempunyai pandangan hidup itu jangan hanya satu arah saja. Seperti contohnya kalau anak-anak muda sekarang itu kalau kita itu bergaul itu ya jangan hanya selevelnya saja, tetapi haruslah dia itu melihat ke bawah maupun ke atas, sehingga kalau dia mau dan mampu untuk melihat berpandangan seperti itu, saya yakin niscaya hasil yang akan diperoleh
akan luar biasa. Ya. Begitu. Ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditambahkan? Ya paling ada tambahan sedikit. Ya kita lambang dari itu kita tujuan satu. Kita keluar dari sini, nggak keluar, kita tetap bagi angga biasa harus bisa andap asor dan bisa bergaul dengan siapapun sesuai dengan perilaku yang baik yang mereka dapatkan. Ya, baik. Bapak Supri, monggo. Sudah, oke. Baik. Di perguruan silat Angga Utama Yasa ini boleh dijelaskan ada berapa tingkatan di dalamnya dan materi apa saja yang ada di kurikulum latihannya? Mungkin bisa di Angga Utama Yasa itu ada 5 tingkatan. Non sabuk, sabuk merah, sabuk coklat, sabuk hitam, sabuk putih. Adapun non sabuk kita kasih pelajaran adalah dasar-dasarnya dulu. Dasar bela diri, entah itu kuda-kuda, entah itu gerakan jurus, pukulan. Nah, itu kita dasar dulu. Dan kita mungkin di Angga Utama Yasa itu juga ada namanya perpaduan antara silat bela diri dengan tenaga dalam. Jadi kita padukan itu, jadi tenaga dalam, nanti di tingkat level yang merah, kita akan kasih seperti itu dengan sedikit bela diri dengan rangkaian. Dan kita memiliki sekitar 7 rangkaian dan 10 jurus. 10 jurus tenaga dalamnya. Sampai ke tingkat yang tertinggi, tingkat hitam, itu sudah sampai 10. Baru level ke putih, itu akan berbeda lagi materinya yang akan diberikan. Setelah menguasai itu, level yang tertinggi, kita akan kasih dasar-dasar bela diri praktis. Nah, masuk ke level hitam, ke putih, itu paling cepat mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tergantung anak-anaknya. Karena di situ ada kriteria-kriteria tertentu yang di putih yang harus mereka kuasai. Seperti organisasinya, strukturnya, teknis-teknisnya, kepelatihannya, itu kita kuasai di situ. Dan sebenarnya itu Angga Utama Yasa itu perpaduan antara tenaga dalam sama pencak silat yang kita gabungkan jadi satu. Mungkin dari situ, dari perpaduan itu menjadikan mereka bisa menguasainya dan bisa mengadaptasinya. Dan itu aja dulu, bisa tambahkan. Monggo. Tujuan untuk tenaga dalam artian dalam itu pernapasan itu. Ya. Biar mereka bisa menguasai diri sendiri, menguasai emosinya. Iya. Jadi selain materi dari pencak silat sendiri, itu ada materi untuk tenaga dalamnya. Ya. Untuk setiap tingkatan, Bapak, ini memerlukan berapa lama sih untuk melaluinya? Ya, maksudnya yang tenaga dalam apa yang pencak silat? Ya, Dari itu setiap tingkatan 1 tahun. Setiap satu tingkatan 1 tahun. Kecuali hitam ke putih. Oh. Nah, itu akan lebih lama, mungkin 2, 3, atau 4 tahun. Tergantung kemampuan dari anak siswanya. Dan kita kan juga mempunyai namanya keistimewaan kita sendiri, ada namanya pukulan tembus. Iya. Ya. Oh, pukulan tembus. Ya, itu. Wah. Pukulan tembus. Pukulan tembus kita keistimewaan di situ itu. Oh, berarti ini ciri khas dari Angga Utama Yasa, pukulan tembus itu tadi. Wow. Jadi dengan dia bela diri bisa, dilapisnya dalam artinya menjadikan sebuah pukulan tembus. Baik. Mungkin kita pukul di sini tidak apa-apa, tapi di dalamnya yang sakit, jadi tidak membekas. Iya. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ini. Sejauh ini Bapak, perkembangan dari perguruan silat Angga Utama Yasa ini bagaimana di Indonesia, khususnya di Kota Solo? Monggo. Ya. Untuk perkembangan dari pencak silat Angga Utama Yasa, kalau zaman tahun 1993 itu baru ada 2 tempat latihan, yaitu di sini sama di daerah Sitokare. Sitokare itu di Solo sebelah selatan, di Jalan Longgowongso ada 2. Terus kemudian setelah menginjak berjalannya waktu, sekarang sudah ada 8.
waktu sekarang ada 8, kemudian di sekolah itu ada 6 Iya. dalam bentuk ekstrakurikuler, Iya. kemudian yang umum itu ada 2. Jadi untuk latihan umumnya ada 2 tempat. Latihan umum ada 2 tempat, untuk Untuk yang ekstrakurikuler ekstrakurikuler ada 8 ada tempat. 6. 6. Iya, 6 sekolah. 6 sekolah. Terus Kan nanti di SMP 26 ya Pak? 26 nanti rencananya tahun ini juga mau buka, terus kemudian di Boyolali juga mau buka juga. Karena COVID ini Belum terlaksana. Jadi mulai habis ini mengembangkan sayap ke kota-kota lain. insya Allah Pak. Amin. Harapannya seperti itu, semakin berkembang, semakin dikenal, ya, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu Bapak, prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh atlet-atlet dari perguruan Angga Utama Yasa ini? Monggo, Bapak. Kita Bapak Suprimo. kita tuh ke Cirebon, Iya. sudah langganan, terus Kopda langganan, terus WMS Open, Ya, terus Pro, terus kita di Trans Open, terus ada itu yang namanya Mas Adi itu di Eropa Asia Eropa. Asia Eropa ya Pak, Asia Eropa di Jabar ada bagian itu Pak. Itu Wow. ya juara 1. juara 1 juga internasional Iya. Pak ya. Wah, Sekarang kita juga juara 1 di UMS Open itu dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. iya, bagus banget ini. Berarti ini kan dari pelatih, jadi di Angga Utama Yasa sendiri bisa menjadi pelatih ini bisa membawa anak didiknya ini menjadi atlet-atlet yang mumpuni kayak gitu. Ini nih membutuhkan kerjasama yang baik banget ini. Berarti kan di dalamnya memang ya harmonisasinya baik sekali kayak gitu loh. Ya. Mereka bukan siswa lagi tapi dia bagian dari perguruan dan dia anak saya. Oh begitu. Jadi seperti keluarga. Iya, bagian seperti dari bukan antara murid sama guru, tapi kita satu keluarga. Dengan istilah gampangnya seduluran saklawase. Nah itu. Kita masih kekerabatan, jadi anak sama bapak, anak sama ibu, bukan guru sama murid. Ya, ya. Ya, seperti contoh lah, Bu. Ya. Seperti contoh, kalau ada siswa yang datang ke rumah, dia nggak berani masuk ke halaman gini. Saya tahu, malah saya marahi. Ya. Loh, kamu itu nganggep rumah ini sebagai apamu? Ini kan juga rumahmu juga. Oh, Jadi sebagai itu. seperti itu. Iya. Jadi lebih lebih luas kayak gitu Iya. ya, akrab kayak gitu. Baik. Ini yang terakhir, mungkin ada pesan dan harapan dari bapak-bapak yang ingin disampaikan mengenai perdamaian dan pelestarian silat sebagai budaya bangsa kita yang adiluhung. Monggo dari Bapak Kris dulu. Iya, matur nuwun Mbak Woro. Injih. Kita itu kan dalam belajar pencak silat itu kan belajar untuk bela diri, mengalahkan musuh. Tetapi yang perlu diingat, kalau kita mau menghayati bela diri itu sendiri, maka yang kita harapkan secara otomatis akan bisa menumbuhkan rasa untuk pengendalian diri. Nah, dari pengendalian diri itu mudah-mudahan bisa tercipta yang namanya tali silaturahmi antar anggota, antar perguruan. Itu akan terjadi yang namanya silaturahmi, sehingga kalau kita sudah terjalin seperti itu, mudah-mudahan kita bisa hidup guyup rukun sehingga bisa bersama-sama melestarikan kebudayaan adiluhung pencak silat yang merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Iya. Wah, saya tambah sedikit, walaupun kita berbeda-beda, berbeda perguruannya, berbeda-beda gerakannya, berbeda apapun, tapi kita tetap satu Indonesia, dan NKRI harus harga mati. Kita saling jalin silaturahmi, tidak berbeda-beda bagus, tapi kita tetap satu dalam satu kesatuan. Mungkin itu. Siap. Monggo Bapak Supri. Oh cukup.
Baik, kalau gitu Pak Kris, Pak Iya. Bayu, sama Bapak Supri, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Sukses selalu untuk perguruan silat Iya, Angga Utama makasih. Yasa. Terima Iya. kasih Mbak Iya. Woro. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama dengan Bapak Kristianto RSE, Bapak Bayu Hermawan, dan Bapak Supriyanto, salah satu para pendiri dari 9 pendiri Perguruan Silat Angga Utama Yasa Surakarta. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.